pemirsa Suyanto.id, ketemu lagi dengan channel pendidikan Anda, Suyanto.id. Ini sebuah channel yang digagas untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Ayo rame-rame dukung kita dengan cara klik subscribe supaya channel Suyanto.id bisa berada di halaman paling depan untuk memberi konten alternatif bagi konten yang tidak mendidik dan menjadi predator pendidikan karakter kita, yaitu konten-konten pornografi, konten yang berisi ghibah, fitnah, dan hedonisme. Nah, kali ini kita akan bincang-bincang dengan Bapak Doni Kusuma A, MED. Beliau adalah founder dari pendidikan karakter consulting dan juga beliau memiliki channel, saudara-saudara, para pemirsa Suyanto.id, channel yang sangat-sangat luar biasa dengan tagline tanya Pak Doni saja. Nah, Anda perlu tahu 10 kritik tentang kurikulumnya sudah dilihat oleh 100.000 orang. Anda jangan ketinggalan. Kalau misalkan saja ingin mengetahui kurikulum Merdeka di sekolah Anda seperti apa, cek di Tanah Pak Doni saja, di channel pendidikan karakter saya kira. Nah, kita sapa dulu narasumber kita yang luar biasa ini. Beliau juga menjadi dosen di Universitas Multimedia. Selamat pagi Pak Doni. Selamat pagi Pak Yanto dan seluruh pemirsa Suyanto.id dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan kita semua ada dalam keadaan sehat walafiat ya Pak Yanto. Ya, terima kasih. Amin. Luar biasa Pak Doni. Gimana konten Pak Doni yang dilihat beribu-ribu, ratusan ribu pemirsa di 10 catatan kurikulum Merdeka itu luar biasa Pak Doni. Iya Pak Yanto, ini bagi saya sangat mengejutkan dan di luar dugaan karena 10 catatan kritis kurikulum Merdeka ini kan sudah saya unggah 2 bulan yang lalu Pak Yanto. Ya. Tetapi 2 bulan yang lalu komentar-komentarnya banyak mencibir dan menganggap saya ini sebagai orang yang anti perubahan, generasi tua, yang nggak paham data-data, nggak ngerti situasi dan kondisi, ya seperti itulah. Ya. Tetapi setelah 2 bulan itu tiba-tiba naik terus Pak Yanto. Terakhir kemarin itu 77.000. Dan subscriber saya itu bisa naik menjadi 3.000. Saya juga nggak pernah membayangkan ya Pak Yanto, karena kan di kanal saya ini saya nggak pernah kok meminta orang untuk subscribe, like, itu nggak pernah Pak Yanto. Jadi saya biarkan orang kalau butuh ya silahkan. Karena saya rasa masyarakat akan semakin cerdas, mereka akan memilih informasi yang benar, objektif. Makanya kanal saya itu kan analisis kebijakan pendidikan terkini, kritis, objektif, dan transformatif. Jadi ada 2 kunci, kritis, objektif, dan transformatif. Itu yang akan saya pegang untuk TPDS itu Pak Yanto. Sehingga saya nggak perlu meminta orang-orang untuk subscribe, karena saya yakin ke depan orang akan mencari berita-berita yang benar, analisis-analisis yang tajam dan terpercaya Pak Yanto. Ya. Ini kutubnya beda. Jadi kutub saya mengajak Pak Doni, mengajak subscribe supaya ada akselerasi kekritisan. Makanya kita kolaborasi ini Pak Yanto. Kolaborasi. Supaya kita sungguh-sungguh bisa menjadi alternatif media lah yang mencerahkan ya Pak. Ya, betul. Dan kita ini adalah konten yang non buzzer, zero buzzer. Nah, gini Pak Doni, sekarang rancangan undang-undang Sekdiknas itu kan sudah banyak sekali diperdebatkan, kemudian bukan debat, opini sepihak saya kira nggak ada debat oleh masyarakat. Bagaimana Pak Doni? Yang Pak Doni selama ini kan sangat intens mengikuti perjalanan rancangan undang-undang Sekdiknas itu. Sampai mana sekarang ini Pak Doni? Ya, sejauh saya tahu Pak Yanto, kami ini sebenarnya mendapat informasi dari sumber-sumber tidak langsung Pak Yanto. Misalkan pada saat kemarin ada Munas ISPI di Bandung, itu kan ada Pak Toto ya dari perwakilan kementerian yang hadir untuk memaparkan. Dari situ kami tahu bahwa ternyata draft itu sudah ada sampai draft Juni Pak Yanto. Jadi draft yang ada dulu yang kita terima pertama kali pada saat uji publik itu draft Januari. Kemudian ada uji publik lagi itu pada bulan April, 18 April persisnya dengan teman-teman homeschooling. Dan setelah itu tidak ada lagi uji publik. Tetapi kemudian pada Munas ISPI kemarin itu sudah ada informasi dari Pak Toto, dari paparannya itu dia memaparkan draft versi Juni meskipun hanya poin-poinnya.
Dan dari kalangan internal Pak Yanto, saya memperoleh naskah akademik dan draftnya. Itu memang ada bulan Juni, ada perubahan-perubahan dari naskah akademiknya, dan kemudian ada perubahan-perubahan fundamental dari struktur pasal-pasalnya Pak Yanto. Dan dalam sekarang ini, sebenarnya sama seperti kami waktu itu bertemu dengan Bapak Presiden Joko Widodo, saat ini terjadi prosesnya itu sedang penyelarasan antar kementerian. Saya tidak tahu apakah selesai atau tidak, tetapi yang terakhir saya mendapat informasi bahwa penyelarasan antar kementerian itu ternyata belum selesai, mungkin baru sampai ke pendidikan tinggi, dan sebenarnya setelah pasal pendidikan tinggi itu tidak banyak lagi yang dibahas Pak Yanto. Maka sebenarnya tinggal membahas sedikit pendidikan tinggi, dan kemudian sebenarnya pembahasan internal di kementerian dan penyelarasan antar kementerian itu sudah selesai Pak Yanto. Sehingga kalau itu sudah selesai, tinggal kementerian meminta surat presiden dan diserahkan saja kepada DPR Pak Yanto untuk dibahas. Oh, dan Pak Doni, kalau berdasarkan tuntunan pembentukan undang-undang, kalau nggak keliru Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009, ini Undang-Undang Nomor 12 kalau nggak keliru ya. Ini ada langkah-langkah yang harus dilakukan dalam pembentukan undang-undang itu, perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan. Ketika kita melakukan kritik, bukan kritik, maksud saya masukan terhadap draft RUU itu, selalu saja kementerian mengatakan, kita ini sedang pada perencanaan, bukan pada penyusunan. Ya, sekarang ini kira-kira sudah sampai tahap penyusunan itu atau apa? Kalau sudah menjadikan tahap yang disebut dengan harmonisasi antar kementerian itu, Pak Doni, gimana itu? Belum Pak Yanto. Jadi tahap harmonisasi antar kementerian itu adalah tahap perencanaan Pak Yanto. Wow. Jadi mereka merencanakan diharmonisasi, kemudian kalau sudah harmonisasi, mereka akan menyerahkan kepada DPR. Jadi perencanaan itu tahapnya sampai pada penyelarasan antar kementerian sampai selesai, termasuk di dalamnya sudah harus ada uji publik Pak Yanto. Itu pada saat perencanaan. Nah, memang ada istilahnya keputusan Mahkamah Konstitusi ya yang mengatakan bahwa pelibatan publik secara bermakna itu sudah harus sejak dalam perencanaan. Dan pemerintah selalu mengklaim bahwa kami sudah melibatkan banyak pihak untuk uji publik, yang seperti yang dikeluhkan banyak teman-teman kan Pak Yanto, hanya sosialisasi sebenarnya, bukan uji publik. Ya. Dan setelah kami kritik, pemerintah mengatakan, oh nanti kami akan semakin banyak melibatkan masyarakat. Tetapi faktanya kan tidak ada Pak Yanto. Sudah tidak ada uji publik lagi, tidak ada pelibatan publik. Karena kalau sudah penyelesaian antar kementerian, itu berarti naskah sudah fix, tinggal ditata saja harmonisasi, tinggal diserahkan ke DPR. Nah, kalau sudah diserahkan ke DPR, barulah itu dimulai penyusunannya Pak Yanto. Karena DPR itu ketika menyusun, dia akan menyusun daftar inventarisasi masalah dulu. Tetapi ini mengandaikan sudah diterima dulu, diserahkan, baru disusun. Disusun bersama, oh poin-poin ini yang bermasalah, lalu dibahas Pak Yanto. Jadi sebenarnya kalau sudah tahap penyusunan dan pembahasan, sebenarnya kami masyarakat publik itu sudah tidak bisa terlibat lagi Pak Yanto. Ya. Yang kami bisa terlibat itu ya sebenarnya pada saat perencanaan seperti sekarang melalui uji publik dan lain-lain, dan itu yang membuat masyarakat bisa merasa memiliki RUU Sisdiknas, karena ini sesuatu yang penting yang akan berpengaruh bagi hidup kita, anak cucu kita di masa depan. Begitu ya. Pak Yanto. Jadi prosesnya masih tahap perencanaan. Memang benar pemerintah mengatakan ini baru tahap perencanaan. Tetapi perencanaan itu di situ sudah harus melibatkan partisipasi publik bermakna. Dan ini yang tidak kami rasakan, tidak kami temukan Pak Yanto. Ya, memang beda Pak Doni. Ketika Undang-Undang Sisdiknas itu dibuat, itu saya dulu yang memimpin timnya untuk membuat draftnya itu. Karena kita melakukan uji publik yang luar biasa berdasarkan zona, berdasarkan kriteria akademik, misalkan melibatkan perguruan tinggi, berdasarkan partisipasi organisasi sosial, luar biasa. Tapi ini sepi-sepi saja. Mungkin sosialisasi kemudian uji publiknya itu jangan-jangan melalui online Pak Doni. Gimana itu? Yang kenyataannya yang terjadi gimana itu? Ya, karena masa pandemi bisa jadi ada online, ada non-online ya Pak Yanto ya. Tetapi faktanya kan banyak masyarakat tidak tahu bahwa ada revisi Undang-Undang Sisdiknas Pak Yanto. Itu pun kami dari Aliansi Penyelenggara Pendidikan kan sudah sejak Januari menyuarakan pentingnya masyarakat sadar bahwa RUU Sisdiknas ini akan mempengaruhi pendidikan kita di masa depan. Maka kami kan berprinsip kalau kita mau memperbaiki, kita perbaiki sekalian yang bagus. Ya, dan selama ini setelah saya kaji, sebenarnya tidak ada banyak visi-visi pendidikan yang maju di situ Pak Yanto, selain
sekedar melegitimasi kebijakan yang sekarang Pak Yanto, misalkan terkait kurikulum. Terkait kurikulum itu tidak banyak visi ke depannya. Itu hanya melegitimasi kurikulum Merdeka sekarang. Beberapa istilah-istilah dari kurikulum Merdeka sekarang itu banyak dimasukkan di dalam pasal-pasal yang ada. Sementara kurikulum yang sangat dibutuhkan ke depan, prinsip-prinsipnya seperti apa, kita kan harusnya melangkah Pak Yanto. Kalau yang 2003 itu kurikulumnya kan terdiferensiasi ya dan terdiversifikasi Pak Yanto. Itu sudah lewat KTSP Pak Yanto terdiversifikasi. Tetapi sekarang ini Pak Yanto dengan kemajuan teknologi, kemajuan IT, sebenarnya kurikulum itu harus mulai naik lagi, naik tingkat Pak Yanto ke visi yang lebih terpersonalisasi Pak Yanto. Dan ini membutuhkan kajian-kajian, sementara naskah akademiknya tidak banyak kajian-kajiannya Pak Yanto. Jadi naskah akademiknya itu tidak berisi rujukan-rujukan yang berisi kajian-kajian, tetapi hanya perkiraan-perkiraan lalu ditempeli literatur-literatur begitu saja. Jadi ini nggak begitu kuat sebagai sebuah naskah akademik bagi Indonesia ini yang memang konsepnya sangat besar. Misalkan tentang standar nasional pendidikan itu nggak ada riset-risetnya Pak Yanto. Ya. Kalau kita flashback Pak Doni, ketika APPI sowan presiden, itu kan presiden terkejut-kejut ya, walaupun diputarbalikkan oleh media bahwa APPI merupakan organisasi yang melakukan disinformasi. Nah, itu gimana Pak Doni? Kita harapannya apa supaya Undang-Undang Sidiknas itu tidak melenggang begitu saja dengan catatan-catatan yang tidak pernah diperhatikan dalam tahap perencanaan itu. Apa yang bisa dilakukan masyarakat atau kita supaya Undang-Undang Sidiknas nanti itu benar-benar merupakan peta jalan bagi pendidikan kita menjadi lebih baik di masa yang akan datang. Gimana? Ya Pak Yanto, pertama-tama masyarakat harus sadar bahwa RUU ini memang sedang ada dalam proses. Ini bukan sebuah hoax. Dan media semuanya seharusnya mulai membicarakan ini sejak Januari. Tetapi faktanya kan tidak terjadi, Pak Yanto. Jadi ini yang pertama yang harus kita ingat bahwa dalam situasi seperti sekarang ini, semua narasi itu narasi tunggal dari kementerian Pak Yanto yang muncul. Tidak ada narasi-narasi lain. Dan ini dalam tulisannya Pak Iwan Pranoto kemarin kan itu menyedihkan. Bahwa bangsa yang cerdas itu harusnya wacana, perbedaan pendapat, itu diramaikan, dirayakan. Karena itu batu uji publik, bagaimana publik itu berpikir kritis terhadap kebijakan-kebijakan pendidikan. Tetapi faktanya kan tidak. Bahkan kami ketika mengkritik berbagai macam gagasan di dalam RUU Sidiknas, kami dianggap ngerecokin atau kami dianggap sebagai malah menjelek-jelekan Presiden Jokowi. Itu kan aneh sekali. Padahal Presiden Joko Widodo pada saat kami datang, mereka justru mengatakan terima kasih sudah memberikan informasi yang baik tentang RUU Sidiknas dan kami ini APPI kan justru mendukung visi misi Presiden Joko Widodo tentang manusia yang unggul. Kami ada di belakang Presiden Pak Yanto dan itu yang kami tegaskan. Mungkin perlu di flashback lagi Pak Dodi. Siapa saja yang datang pada waktu itu kok tega-teganya bahwa itu adalah disinformasi? Masa orang hebat-hebat di situ berbohong Pak Dodi? Siapa saja itu Pak Dodi? Jadi yang disinformasi itu kami dianggap menyebarkan hoaks, lalu kemudian memberikan informasi yang tidak benar sehingga presiden itu dicibirin, presiden itu dikritik. Padahal tidak. Justru kami mendukung presiden. Yang hadir misalkan Ketua Umum Pengurus Besar PBRI, Profesor Dr. Unifah Rosyidi. Lalu yang kedua, Ketua Majelis Nasional Pendidikan Katolik Romo Darmin Gula OFM, seorang biarawan, seorang Romo. Lalu kemudian Majelis Pendidikan Katolik di Indonesia, Pak Chandra. Lalu kemudian Kiai NU, Kiai Arifin Junaidi yang menjadi Ketua Yayasan Himpunan Sekolah dan Madrasah Islam Nusantara, Hisminu. Lalu kemudian yang kebetulan tidak bisa hadir itu dari perguruan taman siswa, karena dari protokoler kepresidenan memintanya hanya mereka yang di Jakarta saja waktu itu, Pak Yanto. Jadi yang taman siswa memang tidak bisa hadir karena hanya di Jakarta saja kebetulan yang posisinya. Karena yang taman siswa itu kan posisinya ada di Jogja. Kami sudah memberitahukan kepada ketuanya waktu itu, Ki Partini. Ada dari Muhammadiyah juga saya kira. Pak. Ada dari dari Muhammadiyah, ada Sekretaris Pendidikan Dasar Muhammadiyah, Mas Amir Rahman. Ya, Mas Amir Rahman ya. Ya Amir Rahman. Mas Alfa, sorry. Mas Alfa Amir Rahman. Ya Alfa Amir Rahman.
PSD. Ya, Mas Alfa Amir Rahman. Jadi memang kami mewakili organisasi-organisasi besar penyelenggara pendidikan di Indonesia, Pak Yanto, yang sudah hadir bahkan sebelum NKRI, Pak Yanto. Wah, ya. Wah, keterlaluan ya. Saya kira dalam arti keterlaluan itu masa orang-orang hebat itu berbohong. Kan artinya memang benar-benar terjadi sowan presiden mengatakan bahwa presiden terkejut ada proses perubahan Seksiknas yang belum terinformasi. Kan begitu anunya. Ya. Pokok narasinya Pak Duni. Ya betul Pak Yanto, dan kami mengapa meskipun kami disinformasi oleh media-media yang seperti itu, kami tidak bereaksi kok Pak Yanto, karena kami yakin 1 juta like, 1 juta voting itu tidak akan bisa membuat sebuah hoax itu menjadi kebenaran Pak Yanto. Oke. Jadi nggak mungkin Pak Yanto, sebuah hoax di voting banyak orang, dilihat banyak orang, tiba-tiba menjadi benar. Tidak. Kami tetap berprinsip satu kebenaran, didukung 1 orang pun dia akan tetap sebuah kebenaran fakta. Ya, dan kebenaran itu akan melekat dari orang-orang yang punya integritas. Itu Pak Yanto, prinsip kami. Ya, jadi kami tidak akan pernah mundur dalam hal membuat bangsa ini menjadi bangsa yang lebih baik untuk transformasi pendidikan ke depan. Harus semangat Pak Doni. Dan apa Pak Doni? Lalu tentang kembali kepada setelah flashback untuk meluruskan apa yang terjadi ketika APPI Sowan Presiden. Lalu Undang-Undang Seksiknas ini kan sudah di ujung akan didok menjadi undang-undang. Sebentar lagi kita punya undang-undang Seksiknas baru Pak Doni. Nah, untuk menyelamatkan supaya tidak tergesa-gesa itu, apakah relevan usulan banyak orang yang disuruh menunda pengesahan undang-undang Seksiknas yang akan diusulkan itu? Relevan nggak Pak Doni? Itu. Ya menurut saya sangat relevan ya Pak Yanto ya. Ini bukan masalah kita anti perubahan atau tidak anti perubahan. Kami jelas pro perubahan dan perubahan yang lebih baik Pak Yanto. Dan kami dengar memang tampaknya pemerintah ini akan mencoba Agustus ini menyerahkan draft itu ke DPR Pak Yanto. Lalu kemudian Agustus mereka akan secara kilat membahas Agustus, September, November, Desember, dan pada akhir tahun ini sudah kita akan memiliki undang-undang Seksiknas yang baru Pak Yanto. Wah ini kan secepat kilat ya Pak Yanto ya. Tapi masalahnya kan seperti kata-kata Gandhi ya Pak Yanto. Kecepatan tanpa arah itu akan menjerumuskan kita pada jurang Pak Yanto. Jadi sebenarnya kita harus sungguh-sungguh mengawal kebijakan ini Pak Yanto. Karena kalau sudah diserahkan ke DPR sebenarnya publik sudah tidak banyak lagi mengawal kecuali DPR membuka ruang seluas-luasnya pada masyarakat untuk membahasnya Pak Yanto. Jadi DPR pun juga nggak boleh tergesa-gesa kalau demikian. Jadi harus imbang ngerem. Kalau dari pemerintah sebagai eksekutornya itu tergesa-gesa, ngebut seperti itu, maka remnya ya ada di DPR Pak Yanto. Jadi oke, tenang dulu. Kami DPR perlu diskusi dengan perguruan tinggi. Kami perlu diskusi dengan organisasi masyarakat. Kami perlu diskusi dengan pegiat pendidikan non formal. Kami perlu berdiskusi dengan pegiat katakanlah yang penyandang disabilitas dan lain-lain. Kira-kira seperti itu Pak Yanto. Jadi harapan kita itu sebenarnya sekarang nantinya hanya di DPR Pak Yanto. Ya, kita masih punya harapan secah kepada DPR, terutama adalah Komisi 10 awalnya. Karena ketika sudah terjadi antar fraksi setuju di Komisi 10 kan akan dibawa ke sidang pleno DPR Pak Doni, akan disahkan. Jadi saya harap DPR Komisi 10 mendengarkan aspirasi para masyarakat, penyelenggara pendidikan, organisasi sosial yang sudah menyuarakan berbuih-buih sampai kehabisan nafas barangkali belum kehabisan, masih tetap bernafas dan tetap semangat berjuang. Ini harapannya DPR. Nah, kalau DPR merojol juga, merojol nggak ada bahasa Indonesia. Kalau DPR penyakit lagi, oke setuju, ayo disahkan. Gimana Pak? Apa safety net terakhir? Apa itu? Kira-kira ada nggak? Ada Pak Yanto. Jadi kami ini para praktisi dan pegiat pendidikan, kalau toh akhirnya itu DPR ikut cepat-cepat lalu kemudian disahkan begitu saja, maka kami Aliansi Penyelenggara Pendidikan Indonesia akan fokus kepada siswa Pak Yanto dan sekolah. Jadi kita akan kembali ke dasar, kita kembali ke fokus komunitas kami bahwa pendidikan nasional ini yang harus mendapat manfaat besar adalah siswa dan orang tua dan masyarakat. Maka kami akan mencoba langsung mengurangi dampak-dampak yang kurang baik, misalkan dari draft RUU yang tergesa-gesa ini, dampak-dampaknya apa nanti kami akan petakan dan itu langsung kami intervensi. Ini untuk mengurangi semakin banyaknya
korban-korban akibat kebijakan-kebijakan pendidikan yang mungkin bisa jadi kurang tepat. Ya, wah, kita akhir tahun Januari akan punya undang-undang seksitas baru, Pak Doni. Luar Iya, biasa ya. luar biasa. Nah, berdasarkan ini, pada hakikatnya kan pasal-pasal undang-undang itu adalah daftar kepentingan, daftar aspirasi, daftar untuk capaian masa depan. Kalau itu tidak memuaskan banyak orang, ini pertanyaan terakhir Pak Doni. Pak Doni cemas nggak bahwa nanti orang rame-rame akan melakukan judicial review, sebagaimana undang-undang apa itu Omnibus Law? Gimana kira-kira prediksi Pak Doni? Ya, karena pendidikan ini kan merupakan bagian dari politik besar ya Pak Yanto ya. Kalau politik besar itu sebenarnya kalau orang seperti saya ini udah nggak punya kekuasaan Pak Yanto. Jadi judicial review pun atau apapun itu mungkin merupakan suatu jalan yang terakhir ya. Dan sekarang pun kita melihat di judicial review pun masih orang merasa tidak ada keadilan atau belum merasakan keadilan Pak Yanto. Jadi memang kita tetap perlu optimis, berjuang karena situasi politik yang seperti ini kita berharaplah semakin banyak politisi berintegritas, berhati nurani yang memiliki kepentingan bagi bangsa ini. Ini persis seperti kritik saya terhadap draft RUU ini Pak Yanto, yang mereka gagal paham tentang tujuan pendidikan nasional Pak Yanto. Karena tujuan pendidikan nasional seharusnya melahirkan orang-orang yang cinta Indonesia sebagaimana dia mampu melindungi bangsa dan negara Indonesia ini Pak Yanto, sebagaimana dalam preambul. Cintai seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum ya, membangun perdamaian antar bangsa dan memperjuangkan keadilan sosial. Itu yang harusnya menjadi visi dari pendidikan kita Pak Yanto. Sehingga pendidikan kita itu bukan hanya melahirkan orang-orang yang mau adaptasi, kalau lingkungannya korup dia bisa korup lebih canggih, bukan. Tapi bukan Pak Yanto, kita harus melahirkan anak-anak yang adil, yang kritis, yang kemudian mampu membela kebenaran dan tentu saja mencintai Indonesia, mampu memperjuangkan bangsa Indonesia ini tetap utuh, mampu bahwa harta kekayaan yang dimiliki bangsa ini menjadi sumber-sumber kesejahteraan bagi bangsa Indonesia. Itu harusnya yang ditata di dalam RUU ini Pak Yanto. Maka kita ini ya harusnya muatan kurikulumnya dan lain-lain pendekatannya itu harus sungguh-sungguh membentuk karakter warga negara yang luar biasa tadi. Ya, wah luar biasa Pak Doni. Maka Pak Doni bilang kalau lingkungannya korupnya juga hebat, itu ingat pendapat Lord Acton itu yang mengatakan power tend to corrupt, absolute power corrupt absolutely. Dan yang jarang disitir orang Pak Doni, yang kedua ini yaitu great people always bad people. Wah, luar biasa ya. Artinya bahwa manusia itu tidak selamanya itu baik, ada sisi buruknya. Jadi orang-orang hebat itu juga orang buruk katanya Lord Acton itu. Nah, para pendengar, ini karena waktunya itu terbatas, Anda perlu datang ke channelnya Pak Doni. Tanya Pak Doni saja. Setiap pasal dikupas di sana. Jadi sangat-sangat efektif. Waktunya hanya 10 menit, bahkan 7 menit. Enggak menghabiskan pulsa. Pokoknya harus mendapatkan pengetahuan dari channelnya Pak Doni. Terima kasih Pak Doni atas kehadirannya. Terima kasih Pak Yanto, dan terima kasih para pemirsa suyanto.id. Mudah-mudahan tercerahkan dan kita semua dalam keadaan selalu sehat, walafiat, dan tetap semangat menatap pendidikan Indonesia yang lebih baik Pak Yanto. Ya, terima kasih. Sampai ketemu minggu depan lagi Pak Doni. Terima kasih, sampai ketemu Pak Yanto. Tuhan memberkati. Amin.